Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas materi pengantar akuntansi, yaitu akuntansi kas dan bank. Materi ini saya ambil dari buku Akuntansi Suatu Pengantar oleh Bapak Catur Sasongko dan kawan-kawan. Pertama-tama kita akan bahas mengenai kas atau setara kas dan bank. Ya, jadi kas itu adalah uang tunai yang paling liquid, sehingga pos ini ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Jadi maksudnya di sini adalah kas paling liquid itu artinya kas yang paling gampang untuk dioperasionalkan atau paling mudah untuk digunakan. Itulah kas atau dalam bentuk uang tunai. Jadi yang termasuk dalam kas ini bisa berupa uang kertas, uang logam, atau saldo rekening giro yang ada di bank. Ya, itu maksudnya. Sedangkan setara kas maksudnya di sini adalah investasi yang sangat liquid. Jadi tidak berbentuk uang tunai namun sangat liquid. Artinya adalah investasi ini bisa dicairkan yang kepastiannya sangat tepat, dalam artian investasi untuk 3 bulan. Jadi di bulan ketiga dia bisa dicairkan dengan cepat. Artinya seperti itu. Ya, jadi bisa dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan atau bisa diukur dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Jadi kalaupun berubah nilainya tidak terlalu signifikan perubahannya. Itu maksudnya setara kas ya. Sedangkan bank adalah saldo perusahaan berupa rekening giro yang ada di bank. Nah, ini pun sama. Jadi liquid. Kenapa? Karena ya kita ketahui bahwa selama hari kerja maka kita bisa menarik uang kita atau uang perusahaan di bank, ya, itu maksudnya, makanya liquid selama hari kerja dari bank tersebut. Kita lanjut ya. Pos-pos yang tidak boleh dimasukkan ke dalam kas dan setara kas. Jadi ini yang pertama. Jadi kenapa kas yang penggunaannya dibatasi tidak boleh diakui sebagai kas? Kenapa? Karena kas ini nilainya sudah ditentukan atau dibatasi. Misalnya kas kecil. Kas kecil dibatasi nilainya 1 juta atau transaksi yang bernilai 1 juta ke bawah semua melalui kas kecil. Maka kas yang seperti ini tidak diakui sebagai kas atau setara kas ya. Terus yang kedua, saldo kompensasi. Saldo kompensasi di sini maksudnya adalah saldo minimum dari setiap rekening giro, deposito berjangka atau sertifikat deposito. Maksudnya di sini ketika perusahaan membuat rekening giro maka ada namanya saldo minimum. Tidak usah jauh-jauh ke perusahaan, ke rekening pribadi saja ada saldo minimum. Ke salah satu bank kita menabung ya, pasti ada saldo minimumnya. Artinya saldo yang tidak bisa kita ganggu gugat. Itu saldo minimum tabungan. Nah, saldo minimum ini tidak boleh diakui sebagai kas atau setara kas bagi perusahaan. Selanjutnya ada cerukan atau bank overdraft. Ini timbul karena perusahaan melakukan penulisan cek lebih daripada saldo yang ada di rekening perusahaan. Ya, berarti selisih lebih ini antara nilai cek yang ditulis dengan saldo yang ada di bank. Selisihnya ini tidak boleh diakui sebagai kas atau setara kas. Kenapa? Karena memang kita tidak memiliki selisihnya itu. Kita cuma salah tulis ya. Itu dipahami. Terus yang keempat ada cek mundur. Cek mundur di sini artinya adalah contohnya seperti ini. Cek yang diterbitkan hari ini tapi baru bisa dicairkan 3 hari ke depan. Jadi ada tanggal tertentunya kapan cek itu baru bisa dicairkan. Nah, ketika perusahaan menerima sejenis cek mundur, maka tanggal penerimaan cek mundur ini tidak boleh diakui sebagai kas. Nanti setelah pencairan baru boleh diakui sebagai kas. Itu maksudnya. Dan yang terakhir ada cek kosong. Kalau cek kosong ini ya namanya cek kosong pada saat ingin melakukan pencairan ternyata saldo rekening di bank kosong. Otomatis kita tidak boleh mengakui sebagai kas. Kenapa ya? Iya, karena kosong saldo di bank. Itu maksudnya ya. Kita lanjut, macam-macam kas. Nah, macam-macam kas ada kas kecil, ada kas besar. Kalau kas kecil otomatis melayani pengeluaran yang nilainya kecil atau dibatasi. Misalnya kayak 1 juta ke bawah pengeluarannya lewat kas kecil ya, seperti pembelian teh, kopi, ATK, atau perjalanan yang nilainya kecil.
Sedangkan kas besar berarti pengeluaran yang lebih daripada yang ditentukan di kas kecil. Itu melewati kas besar. Nah, kenapa menggunakan ada kas kecil? Karena tidak efektif kalau misalnya membeli kopi harus mengeluarkan cek kayak gitu. Nah, kalau kas besar biasanya bermain cek. Jadi setiap ada pengeluaran melalui kas besar biasanya menggunakan cek. Ya, seperti itu perbedaannya. Metode pengelolaan kas kecil. Nah, untuk pengelolaan kas kecil ada dua metode. Yang pertama metode impres dan metode fluktuatif. Metode impres adalah metode yang tetap, sedangkan fluktuatif berubah-ubah. Nah, untuk kesempatan kali ini saya cuma akan membahas mengenai metode impres, yaitu jumlah pada kas kecil selalu tepat. Jadi kalau misalnya perusahaan membatasi kas kecil nilainya cuma 1 juta, berarti akan bersaldo 1 juta terus seperti itu. Tidak boleh ke 2 juta, 5 juta, tidak. Cuma sebatas 1 juta. Nah, kita masuk ke contohnya biar lebih jelas. Ya, jadi ini ada pembentukan kas kecil, batasan 1 juta, jadi saldo kas kecil 1 juta. Nah, kas kecil ini dibelanjakan, dioperasionalkan seperti yang ditampilkan di slide berikut, dan totalnya 800.000. Nah, perhatikan jurnal yang dicatat. Pada saat pengisian kas kecil, artinya ini jurnal yang dicatat oleh manajer misalnya. Manajer membentuk kas kecil. Ketika manajer mengeluarkan kas kecil atau melakukan pengisian kas kecil, maka jurnalnya adalah kas kecil bertambah 100.000, kas berkurang 1 juta. Kas kecil bertambah 1 juta, kas berkurang 1 juta. Ya. Nah, pada saat pengeluaran kas di kas kecil, maka pengelola kas kecil tidak melakukan penjurnalan. Jadi pengelola kas kecil tidak melakukan penjurnalan. Akan tetapi yang melakukan penjurnalan adalah manajer ketika pengisian kembali. Jadi ketika karena tadi 800.000 sudah dibelanjakan di kas kecil, maka akan diisi kembali senilai 800.000 sehingga saldo tetap 1 juta. Nah, ketika pengisian kembali inilah manajer menjurnal pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan kas kecil dan mengeluarkan kas senilai jumlah pengeluaran kas kecil untuk menyesuaikan saldo kas kecil menjadi 1 juta kembali. Itu maksudnya ya. Oke, sekarang saya pikir jelas ya untuk kas kecil. Kita lanjut ke rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini maksudnya adalah menyesuaikan antara saldo bank dan saldo perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan memiliki tabungan di bank. Terus berarti ibarat katanya bank yang membuatkan laporan saldo untuk perusahaan. Terus perusahaan juga memiliki pembukuan atas saldonya sendiri. Nah, ini yang akan kita cocokkan atau kita sesuaikan. Ya, nah biasanya kenapa disesuaikan? Karena ada perbedaan. Perbedaan itu disebabkan oleh ada namanya time lags. Karena perbedaan pencatatan antara pihak bank dengan pihak perusahaan. Nah, ini nanti dijelaskan di slide berikutnya ya, maksudnya apa perbedaan pencatatan itu. Yang kedua, error. Ada kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pihak bank atau pihak perusahaan. Kesalahan pencatatan biasanya. Nah, di slide ini, inilah maksudnya kesalahan pencatatan. Perbedaan waktu pencatatan. Yang pertama, setoran dalam perjalanan. Nah, setoran dalam perjalanan ini artinya perusahaan menyetor uangnya di tanggal 31 akhir bulan. Bank sudah closing, sudah tutup. Logikanya berarti setoran ini tidak tercatat di rekening koran perusahaan. Ya, tidak tercatat di bank. Nanti bank baru mengakui tanggal 1-nya karena baru buka banknya. Nah, berarti kan perusahaan mencatat tanggal 31, bank mencatat tanggal 1. Berarti perbedaan pencatatan ini mengakibatkan perbedaan saldo. Yang kedua, cek beredar. Artinya ini perusahaan menerbitkan cek yang artinya berarti masih beredar. Perusahaan mencatat karena sudah mengeluarkan cek, namun bank belum mengurangi saldo perusahaan di bank karena cek ini belum dicairkan oleh pemegang cek. Terus jasa giro atau pendapatan bunga. Jadi giro yang kita simpan di bank ini, tabungan kita ini memiliki pendapatan bunga. Bank mencatat, menambahkan di saldo kita di bank, tapi perusahaan belum mencatat. Oke, beban bank. Beban bank ini berarti pasti ada beban administrasi ketika kita menyimpan uang kita di bank. Nah, bank mencatat, perusahaan tidak mencatat. Dan yang kelima, kesalahan bank atau perusahaan. Biasanya ini dalam hal pencatatan, ya, itu maksudnya.
Ya, kita masuk ke format dari rekonsiliasi bank. Jadi inilah formatnya ya, rekonsiliasi bank. Jadi kalau ada soal sisa dianalisa, ini sudah ada. Kalau setoran dalam perjalanan pasti ditambahkan di rekening koran. Kalau jasa giro pasti ditambahkan di pembukuan perusahaan, kayak gitu ya. Ini dicermati baik-baik untuk formatnya. Nah, kita masuk ke contohnya. Ya, yang pertama, atau silahkan diperhatikan, kita langsung ke deposit tanggal 31 Juli tidak dicatat dalam rekening koran, berarti setoran dalam perjalanan. Perhatikan, di rekening koran ini, setoran dalam perjalanan ditambahkan ke rekening koran. Terus cek outstanding atau cek beredar. Cek beredar itu tempatnya di mana? Cek beredar mengurangi saldo bank, ya. Dikurangi saldo bank. Hasilnya seperti ini. Wesel tagih ini perbedaan dari bagian lain dari wesel bayar. Jadi kalau wesel tagih ini berarti piutang, kalau wesel bayar berarti hutang. Berarti ada uang masuk di bank, perusahaan tidak tahu tapi bank sudah mencatat. Ya, itu maksudnya. Berarti saldo perusahaan harus ditambah karena ternyata ada uangnya masuk di bank tapi dia tidak menyadari. Dia tidak mencatat, maka untuk membuat penyesuaian dia harus dicatat. Terus cek dari Pak Arif senilai 300 dikembalikan oleh bank. Berarti Pak Arif tidak memiliki saldo di bank karena dikembalikan oleh bank. Maka jurnalnya, jurnalnya bukan. Maka di sini cek kosong dikurangi karena mengurangi saldo pembukuan ya. Karena pada saat diterima, kita terima cek dari Pak Arif kan dipikir bahwa itu sudah menambah uang kita. Ternyata dicek kosong, berarti harus dikurangi kembali. Terus memo debit berupa jasa bank ya, tidak dicatat. Berarti ini cuma bank yang mencatat, perusahaan tidak. Nah, ini jasa bank berarti mengurangi saldo ya perusahaan. Terus yang terakhir, kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan. Kenapa? Karena cek yang kita terbitkan untuk membayar utang ke CV Nuri, ke CV ABC ini, kita salah catat. Yang kita catat cuma 723, yang kita kurangi hutangnya CV ABC cuma 723, padahal 732. Maka kita harus tambah pengurangan saldo di perusahaan sebesar 9. Nah, seimbang. Ya, perhatikan seimbang. Nah, semua penyesuaian atau koreksi ya, atau koreksi yang terjadi di perusahaan, di pembukuan, ini yang bintang-bintang ini harus dibuatkan jurnal. Perhatikan, yang pertama, kas bertambah 408, berasal dari wesel tagih 400, pendapatan bunga Rp8. Diperhatikan di soalnya ya, ada ya, perhatikan di soalnya. Yang kedua, piutang Bapak Arif, kita tambahkan kembali. Jurnalnya seperti ini, pada saat kita menerima cek dari Pak Arif, itu kan berarti Pak Arif membayar utangnya ke perusahaan, otomatis kita mengurangi piutangnya Pak Arif. Ternyata pas dibawa ke bank kosong, otomatis kita normalkan kembali dong, ya kan? Piutang yang tadi kita kurangi, sekarang kita harus tambahkan kembali, kita masukkan kembali biar seimbang kembali, ya. Kasnya berkurang 300. Beban administrasi bank, iya, beban yang dibebankan oleh bank kita akui, mengurangi kas dan mengurangi kas. Terus hutang dagang, kesalahan pencatatan tadi karena kita mengurangi hutang dagangnya, ya CV ABC ini karena kita kurang mengurangi hutangnya, maka di bagian hutang itu kita harus tambahkan pengurangan Rp9 dan kas kita kurangi Rp9. Itu maksudnya. Ya, nanti akan saya tambahkan di kolom komentar biar lebih jelas ya, khusus untuk rekonsiliasi bank ini. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Saya harapkan tetap membaca referensi yang lain. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.